Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian semua kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, diberi rezeki yang berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata di masa lalu, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam. Ia adalah putra Lamik bin Matusaleh atau Nabi Idris. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. Meski demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Alur kisahnya yaitu sebagai berikut. Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu, biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama Allah. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah patung berhala. Patung berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri. Kadang-kadang mereka menamakan patung tersebut dengan nama Wad dan Suwa, kadang Yagut dan kadang Ya'ud dan Nasr. Maka beliau mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah, yaitu langit dengan bulan, bintang dan mataharinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa hewan-hewan, tumbuhan, dan air yang mengalir, pergantian siang dan malam. Semua itu menjadi bukti bahwa Allah Maha Esa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau juga memberikan kabar akan adanya ganjaran berupa surga dan kenikmatannya bagi mereka yang beramal soleh, dan balasan siksa neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah, yakni mereka yang mungkar dan bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa. Nabi Nuh berdakwah dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih dalam berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Namun, sayang sekali, umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dengan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Kebanyakan hanya para fakir miskin atau golongan ekonomi lemah saja yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Sedangkan para bangsawan dan orang-orang kaya serta terpandang di masyarakat malah memusuhi beliau. Pada suatu ketika, orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin.
Tetapi dengan tegas beliau menolak permintaan orang-orang kaya itu. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala perdebatan orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Sungguh keterlaluan sekali kaum Nabi Nuh, mereka mengingkari ajaran Tuhan. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan gila. Namun, Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Bahkan, mereka mengancam Nabi Nuh dengan berkata, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, maka kami akan merajam dan menyiksa dirimu dengan beramai-ramai." Kisah selanjutnya, keputusan Nabi Nuh atas kaumnya. Nabi Nuh mengadukan kaumnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau merasa dakwah yang disampaikannya menemui jalan buntu serta pengikutnya tidak bertambah. Lalu beliau berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah memberikan petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat. Sedangkan kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar sekali, sehingga tak seorang pun dari mereka yang selamat. Mereka semua akan binasa. Ketika Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar mengolok-ngolok dan mengejeknya. Lihat, Nuh semakin gila saja. Musim kemarau panas begini malah membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh dia sudah miring otaknya. Mereka terus mengejek sambil tertawa, hahaha. Bahkan di antaranya ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai itu. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek, mereka meminta kepada Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori itu.
Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sungguh itu semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya, azab Allah memusnahkan orang-orang kafir. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai macam binatang dalam kapalnya itu. Tidak berapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam, mendung, tampak tebal sekali, diiringi angin yang sangat kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan yang lebat, air dari dalam bumi memancar ke atas permukaan. Hujan pun turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan turun selebat itu. Bagaikan dicurahkan dari atas langit, rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat salah seorang putranya yaitu Kan'an sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu. "Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat." Anaknya berkata, "Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana. Aku pasti akan selamat." Nabi Nuh memanggil lagi, "Anakku, pada hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali masuk ke kapal ini." Dengan sombongnya Kan'an terus berlari. Ia tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira bahwa banjir itu hanya bencana alam biasa yang segera reda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang Kan'an tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu, ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa terenyuh. Bagaimanapun juga Kan'an adalah putranya sendiri. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kan'an itu ia anak yang durhaka, tidak mau beriman walaupun putra Nabi Nuh. Menurut riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Hanya para pengikutnya saja yang selamat. Mereka hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya, sedangkan mereka yang menentang Nabi Nuh telah hancur binasa. Hikmah dari kisah Nabi Nuh tersebut yaitu kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, seorang ayah, walaupun ia orang yang soleh dari golongan ulama atau nabi, tidak akan bisa menolong anaknya atau kerabatnya yang durhaka dan membangkang atas perintah Allah. Hikmah yang kedua, semua manusia sama saja dalam pandangan Allah. Yang membedakan di antara mereka hanyalah derajat ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, Nabi Nuh menolak permintaan orang-orang kaya yang kafir untuk mengusir para pengikutnya yang terdiri dari golongan kaum yang lemah, miskin, dan tidak berkedudukan tinggi. Hikmah yang ketiga, kita hendaknya bersabar dan bertawakal dalam memperjuangkan agama Allah. Karena sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, Allah pasti menolong dan melindungi kita. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan.
Semoga kisah Nabi Nuh alaihissalam tersebut dapat menjadi penyemangat kita dalam melakukan beribadah kepada Allah. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.